Hai, teman-teman. Kali ini kita bakal ngomongin soal uang yang kita pakai sehari-hari nih. Uang yang dikeluarkan pemerintah, namanya uang fiat. Contohnya dolar Amerika, euro, dan yen Jepang. Nah, uang fiat ini berharga karena pemerintah bilang gitu. Kita percaya pemerintah bisa ngatur ekonomi dan menjaga nilai uang tetap stabil. Dulu sebelum ada uang fiat, orang-orang pakai emas, perak, atau barang berharga lainnya sebagai alat tukar. Ini namanya uang komoditas. Nilainya ya dari barang itu sendiri. Misalnya, emas berharga karena langka, awet, dan cantik. Uang fiat muncul karena beberapa alasan. Pertama, lebih fleksibel daripada uang komoditas. Pemerintah bisa nambah atau kurangin jumlah uang yang beredar buat ngatur inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, lebih praktis. Kan lebih enak bawa uang kertas daripada bawa-bawa koin emas yang berat ya. Tapi uang fiat juga ada kekurangannya. Karena pemerintah yang kendaliin, mereka bisa cetak uang kapan aja. Ini bisa bikin inflasi, di mana uang kita jadi makin nggak berharga. Pemerintah juga bisa nyita atau bekukan uang fiat kita, jadi kebebasan finansial kita terbatas. Sekarang kita bahas Bitcoin. Yuk, Bitcoin itu uang digital. Cuma ada di internet. Bitcoin desentralisasi, artinya nggak ada pemerintah atau bank yang ngatur. Bitcoin dikelola oleh jaringan komputer global. Komputer-komputer ini pakai teknologi canggih namanya kriptografi buat mengamankan jaringan dan verifikasi transaksi. Bitcoin punya beberapa kelebihan dibanding uang fiat. Pertama, jumlahnya terbatas. Cuma ada 21 juta Bitcoin di dunia. Ini bikin Bitcoin terlindungi dari inflasi. Kedua, Bitcoin itu anonim. Transaksinya tercatat di buku besar publik yang namanya blockchain. Tapi identitas kita tetap rahasia. Ini penting buat privasi dan kebebasan finansial. Ketiga, transaksi Bitcoin nggak bisa dibatalin. Setelah transaksi masuk ke blockchain, udah nggak bisa diubah lagi. Ini ngilangin risiko penipuan. Terakhir, Bitcoin itu global. Kita kirim dan terima Bitcoin dan jengnya dailu izin bank atau betat. Keren kan? Walaupun banyak kelebihannya, Bitcoin juga punya tantangan berat sebelum bisa gantiin uang fiat. Salah satunya, harganya naik turun banget dalam waktu singkat. Ini bikin Bitcoin agak riskan buat transaksi sehari-hari. Tantangan lainnya, Bitcoin belum bisa memproses banyak transaksi per detik. Kalau makin banyak yang pakai Bitcoin, jaringannya bisa macet, transaksi jadi lambat, dan biayanya mahal. Selain itu, Bitcoin agak ribet buat dipahami. Butuh pengetahuan teknis, jadi banyak orang yang masih bingung. Terakhir, Bitcoin belum diterima secara luas. Meskipun makin banyak bisnis yang nerima Bitcoin, tapi masih belum umum buat belanja sehari-hari. Bagian 4. Respon global terhadap kemunculan Bitcoin. Pemerintah di seluruh dunia lagi pusing mikirin gimana cara ngatur Bitcoin. Ada negara yang nerima Bitcoin, kayak El Salvador, bahkan jadiin alat pembayaran resmi. Mereka ngelihat Bitcoin sebagai cara buat meningkatkan inklusi keuangan dan narik investasi. Negara lain kayak Cina malah ngelarang Bitcoin dan mata uang kripto lainnya. Mereka khawatir soal potensi pencucian uang, penggelapan pajak, dan ketidakstabilan keuangan. Banyak negara lain yang masih nyusun aturan buat Bitcoin. Mereka pengen cari jalan tengah antara mendukung inovasi dan melindungi konsumen. Aturan soal Bitcoin ini terus berubah-ubah nih. Bagian 5. Akankah Bitcoin menggantikan uang fiat? Banyak yang debat soal ini. Yang pro Bitcoin bilang, karena jumlahnya terbatas dan desentralisasi, Bitcoin pasti bakal jadi mata uang utama di masa depan. Tapi, yang skeptis bilang, Bitcoin masih susah buat gantiin uang fiat dalam waktu dekat, karena harganya yang naik turun dan belum diterima secara luas. Mereka pikir Bitcoin bakal hidup berdampingan sama uang fiat, jadi alternatif buat yang suka sama keunikannya. Bagian 6. Masa depan uang di era digital. Terlepas dari Bitcoin bakal jadi mata uang utama atau enggak, kemunculan mata uang digital kayak Bitcoin adalah bagian dari inovasi keuangan. Ini didorong sama kemajuan teknologi, kayak blockchain dan kriptografi. Kita lagi menuju masa depan, di mana uang makin digital, desentralisasi, dan bisa diprogram. Ini bisa ngubah cara kita memandang dan berinteraksi dengan uang. Produk dan layanan keuangan baru bakal muncul, lebih efisien, transparan, dan mudah diakses. Bagian 7. Kesimpulan. Masa depan uang masih belum jelas. Tapi satu hal yang pasti, dunia keuangan lagi berubah cepat.
Bitcoin dan mata uang digital lainnya lagi nantang sistem yang ada, dan bikin kita mikir ulang tentang uang. Mau Bitcoin gantiin uang fiat atau enggak? Bitcoin udah punya dampak besar di dunia keuangan. Seru banget ya, ngikutin perkembangan uang di era digital ini.